Perkenalkan, nama saya Bella Huta Barat. Saya dari mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari dosen pengajar saya, yaitu Mem Dr. Magdalena Wulut SEMM. Dan saya juga dimentori oleh kedua kakak mentor saya. Yang pertama, Kak Ronaldo Jeremy Rambing, dan yang kedua Kak Reynaldi Avandi. Saya akan membahas materi tentang 9+1 integritas yang berkaitan dengan manajemen operasional. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian integritas. Integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan dengan konsisten dan secara menyeluruh. Kepribadian seseorang yang bertindak dengan konsisten dan utuh akan baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Sekarang kita akan belajar bersama apa itu 9+1 integritas. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Yang kesembilan, adil. Dan +1 itu yaitu 10, sabar. Ada juga ciri-ciri integritas. Yang pertama, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Yang kedua, memperoleh kepuasan dari kegiatan yang kita kerjakan. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapi diri kita dalam mencapai kesuksesan. Sebelum kita lanjut dalam materi, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk di share ya. Integritas juga sangat penting bagi semua orang. Karena integritas adalah menunjukkan dirinya bisa dipimpin atau menjadi pemimpin, karena hanya individu berintegritas yang memiliki kepribadian yang berkualitas dan mampu belajar dari orang lain. Integritas juga akan menentukan seberapa besar diri yang layak dipercaya oleh orang lain karena tindakan yang konsisten. Integritas juga akan menghasilkan reputasi dan prestasi yang baik bagi semua orang yang berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Kita masuk dalam integritas yang pertama, yaitu integritas jujur. Integritas jujur adalah suatu sikap yang lurus, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata dengan fakta. Integritas jujur bisa diartikan sebagai hal yang tidak curang, melakukan sesuatu dengan aturan yang berlaku dengan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam contoh kejujuran. Kejujuran dalam perilaku bekerja. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan atasan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, menjaga uang yang dititipkan perusahaan. Yang ketiga, tidak menceritakan rahasia yang diberitahukan perusahaan. Sekarang kita akan masuk dalam integritas yang kedua, yaitu integritas peduli. Integritas peduli adalah sikap dasar kita untuk menolong sesama dan rasa empati kita dalam permasalahan yang ada di sekitar ataupun dimanapun itu. Sekarang kita masuk dalam contoh integritas peduli. Yang pertama, menyapa rekan kerja. Yang kedua, disiplin bekerja. Yang ketiga, menolong ketika rekan kerja yang kesusahan. Yang keempat, memperhatikan bawahan.
Yang kelima, menghormati atasan. Itu adalah salah satu dari contoh peduli di suatu kantor. Sekarang kita akan masuk dalam integritas yang ketiga, yaitu integritas mandiri. Integritas mandiri adalah perilaku yang aktivitasnya diarahkan kepada diri kita sendiri, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain atau arahan dari orang lain, bahkan mencoba memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Contoh dari integritas mandiri yaitu ketika kita mendapatkan tugas, kita harus membuatnya dengan sendiri, dengan penuh tanggung jawab, dengan keseriusan dan disiplin, agar tugas tersebut bisa dibuat dengan baik dan kita bisa menambah informasi dan wawasan pengetahuan yang kita belum tahu menjadi tahu. Sekarang kita akan masuk dalam integritas yang keempat, yaitu integritas disiplin. Integritas disiplin adalah taat dan patuh dalam melakukan sesuatu dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercayakan merupakan tanggung jawab. Sekarang kita akan masuk dalam contoh disiplin secara umum. Yang pertama, selalu menaati peraturan yang berlaku. Tindakan peraturan yang berlaku berasal dari adanya peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan adanya peraturan yang wajib dilaksanakan, maka peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, selalu tepat waktu. Biasanya orang yang disiplin ditandai oleh sikapnya terhadap waktu. Ia sangat menghargai waktu yang dimiliki, sehingga waktu menjadi prioritas pertama untuk sikap disiplin. Yang ketiga, memiliki jadwal yang teratur. Agar terbiasa memiliki sikap disiplin, biasanya orang-orang memiliki jadwal tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Orang yang memiliki sikap disiplin tidak akan membiarkan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Yang keempat, selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Jika kita mendapatkan tugas dari orang, sebagai sikap yang disiplin, kita harus mengerjakan tugas dengan baik dan diberikan dengan tepat waktu. Masuk dalam jenis-jenis disiplin. Yang pertama, disiplin menggunakan waktu ada beberapa, yaitu yang pertama, datang tepat waktu ketika ada janji bersama orang. Yang kedua, bangun pagi dan tidak tidur terlalu malam. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita masuk yang kedua, disiplin menjalankan aturan. Disiplin menjalankan aturan, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menjaga ketertiban umum. Dan yang ketiga, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kita masuk dalam disiplin yang ketiga, yaitu disiplin ibadah. Disiplin ibadah yaitu melakukan ibadah yang telah ditentukan, maupun itu berada di agama Kristen ataupun di agama lainnya. Yang keempat, disiplin dalam berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, taat pada rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, membayar pajak sesuai dengan peraturan. Sekarang kita masuk dalam integritas yang kelima, yaitu integritas tanggung jawab. Pengertian integritas tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang diperbuat, baik pun disengaja ataupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban yang dilakukan. Sekarang kita masuk dalam bertanggung jawab. Contoh tanggung jawab yang saya ambil yaitu konsisten. Konsisten adalah salah satu tanggung jawab kepada diri kita sendiri, karena bagaimanapun diri kita sendiri adalah sebagai cermin
kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan contoh kepada keluarga ataupun siapapun itu. Contohnya, jika mengikuti suatu kegiatan, kita harus menghadirinya dengan tepat waktu, karena itu adalah salah satu tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Sekarang kita masuk dalam integritas yang keenam, yaitu integritas kerja keras. Integritas kerja keras adalah kerja yang bersungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah, menyerah, dan kata berhenti, bekerja sebelum target atau tujuan yang dimiliki tercapai. Sekarang kita akan masuk dalam contoh integritas kerja keras. Contoh dari integritas kerja keras yaitu ketika kita mencari pekerjaan dan kita sudah memasukkan lamaran pekerjaan tapi masih belum saja diterima oleh perusahaan tersebut. Kita tidak boleh mudah menyerah dan kita tetap terus mencoba mencari pekerjaan sampai tetap mendapatkannya, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Sekarang kita masuk dalam integritas yang ketujuh, yaitu integritas sederhana. Integritas sederhana adalah integritas yang tidak berlebihan. Contoh integritas sederhana dalam berpakaian. Kita tidak perlu meniru penampilan orang lain untuk kelihatan mewah, tetapi kita hanya perlu berpenampilan rapi dan sopan. Itu contoh integritas sederhana. Sekarang kita akan masuk dalam integritas yang ke-8, yaitu integritas berani. Integritas berani adalah integritas percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan ataupun bahaya. Integritas berani tersebut ini tidak mudah takut dan gentar. Contoh dari integritas berani dalam kantor, walaupun kita sudah difitnah oleh seseorang, tetapi kita tahu diri kita tidak bersalah, kita harus berani mempertahankan kebenaran. Sekarang kita masuk dalam integritas yang ke-9, yaitu integritas adil. Integritas adil adalah integritas perilaku yang tidak memihak dan sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada yang pilih kasih. Karena integritas tersebut adalah integritas yang adil. Sekarang saya akan memberikan contoh integritas adil. Saya akan ambil promosi sesuai dengan kemampuan. Berikan promosi jabatan kepada bawahan hanya berdasarkan dengan kemampuan dalam bekerja, bukan karena personal. Jika sebaliknya, promosi itu akan dianggap tidak adil oleh pekerja lainnya, karena yang mereka rasakan lebih berkualitas dalam bekerja. Sekarang kita masuk dalam integritas yang ke-10, yaitu integritas sabar. Integritas sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi. Sekarang kita masuk dalam contoh integritas sabar. Integritas sabar pada manajer. Manajer harus mempunyai integritas sabar agar supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sabar itu berasal dari diri kita sendiri. Kita yang dapat mengontrol kesabaran yang kita miliki. Keputusan apapun yang kita ambil harus bersabar, tidak harus terburu-buru agar tidak mengambil keputusan yang salah. Sekian dari materi yang telah saya berikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap terus belajar dan tetap terus di rumah dan tetap terus jaga kesehatan. Terima kasih.